Halo everyone, kali ini kami kelompok 2 mitigasi akan menjelaskan tentang bencana geologi yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang datang secara tiba-tiba. Kecepatan gelombangnya menuju kawasan pantai sangat tinggi. Fenomena ini disebabkan akibat adanya aktivitas gempa di bawah laut, aktivitas gunung berapi, longsoran di bawah laut, dan meteor jatuh di laut. Ketika gempa datang, permukaan di dasar laut meningkat dan menurun, maka pada saat itulah tsunami mulai terbentuk. Patahan yang terjadi membuat keseimbangan air laut tidak beraturan. Patahan yang besar memicu gelombang besar yang disebut dengan tsunami. Setelah gempa terjadi, air laut akan kembali menyurut dan datang ke permukaan darat dengan bentuk gelombang besar atau tsunami. Tsunami yang datang karena akibat adanya aktivitas gunung meletus dan mengakibatkan pergerakan air laut menjadi tinggi. Kecepatan gelombang tsunami umumnya lebih besar dibandingkan gelombang biasa. Kecepatannya bisa mencapai 700 km per jam yang hampir setara dengan kecepatan pesawat. Nah, sedangkan untuk ketinggian gelombang tsunami bisa berkisar antara 20 meter sampai 100 meter yang menyebar ke segala arah. Ketinggian tsunami dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek, sedangkan bentuk pantai yang berupa teluk akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif lebih tinggi. Itu mengapa gempa bumi yang terjadi di dasar laut sangat memicu terjadinya tsunami. Menurut BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, menyampaikan bahwa data statistika menyebutkan Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara yang paling banyak dilanda gempa. Berdasarkan data statistika periode 1990 sampai 2024, Indonesia berada di urutan kedua atas 166 kali gempa besar setelah Cina sebanyak 186 kali gempa. Di Indonesia, terdapat 13 segmen subduksi lempeng dari 2 data 95 sesar aktif termasuk yang belum terpetakan. Cincin api Pasifik atau Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi. Letusan gunung berapi dan tsunami yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini terbentuk seperti tapak kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.500 km dan mengelilingi Samudra Pasifik. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Hal itu menyebabkan Indonesia menjadi peringkat kedua yang paling sering dilanda gempa setelah Cina. Cincin api Pasifik memiliki antara 750 sampai 915 gunung berapi aktif atau tidak aktif atau sekitar 2/3 dari total gunung berapi di dunia. Karena itulah, sekitar 78% tsunami terjadi di Samudra Pasifik atau lingkungan api Pasifik. Nah, persentase tsunami tertinggi terjadi di Jepang sekitar 20%, di Rusia 8%, dan Indonesia 8%. Meskipun sebagian besar tsunami berukuran kecil dan tidak merusak dan hanya berdampak di pantai dekat sumbernya, beberapa tsunami dapat menyebabkan kerusakan dan kematian di pantai jauh. Faktanya, tsunami dapat menjadi salah satu fenomena alam yang sangat membahayakan bagi manusia. Hal ini dikarenakan tidak hanya bangunan yang dapat mengalami kerusakan, kejadian itu pun juga dapat merenggut nyawa orang.